pakai petel. Ini bekasnya sampai sekarang masih ada. Mana Pak Nawi? Saking akrabnya. Saya juga tidak ingat karena saya diceritai saja oleh Mak Ija. Mak Ija itu ibunya Pak Nawi. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, saya Khalid Mahmud ya, putra Pak Zainal, putra laki-laki yang pertama ya. Jadi kakak saya Mbak Is, kemudian saya dan seterusnya adik-adik saya. Saya sehari-hari tinggal di Jogja sampai hari ini ya, masih tinggal di Jogja, dan saya alumni pesantren Sabilul Khairat nomor induk 1. Jadi begini, dulu almarhum Bapak ya, Mbah Zainal itu sebagai dai ya, beliau alumni dari pesantren di Magelang, di Punduh. Nah, kemudian di masa-masa masih sulit dulu ya, masa-masa perjuangan lah begitu. Nah, kemudian beliau kembali ke Solotigo, ke tempat yang sekarang kita tinggali itu, dan beliau mulai mengembangkan kegiatan-kegiatan dakwah di masyarakat, yaitu dengan membuka berbagai pengajian di kampung-kampung ya, dari kampung ke kampung dengan naik sepeda waktu itu ya. Jadi di Klero, yang paling jauh seingat saya itu di Perumasan, Randu Wajir, Nobo, Klero. Yang belum begitu banyak tersentuh malah tetangga-tetangga kita. Jadi Bangsa Butuh, Temon ini malah tidak banyak tersentuh. Jadi, nah, tapi ada kadernya yang dari Tomo ya, namanya Pak Ratno. Ya. Begitu beliau melakukan kegiatan-kegiatan pengajian di masyarakat. Nah, kemudian setelah berkembang pengajian di masyarakat, beliau mulai membuat pengajian Ahad pagi, pengajian Quran Ahad pagi. Nah, biasanya dari sekitar jam 8 ya, nanti sampai sekitar jam 11 ya. Nah, itu dari orang-orang yang pengajian di kampung-kampung itu. Nah, kemudian yang agak serius itu diajak untuk pengajian Ahad pagi di masjid. Nah, kalau pengajian Ahad pagi ini mungkin ya semacam ini agak lebih serius daripada pengajian yang di kampung-kampung levelnya itu ya, karena di situ sudah diajari untuk bagaimana mempelajari tafsir Quran diurut dari awal sampai selesai, dan pesertanya itu umumnya memang tokoh-tokoh yang dari jauh-jauh ya. Yang saya ingat ada namanya dulu Mbah Abu, itu dari Tajuk ya, dari Tajuk. Nah, itu kalau datang walaupun jauh sekali, pagi sekali. Jadi ngaji jam 8, beliau jam setengah 7 itu sudah rawuh. Dari Tajuk, padahal dari Tajuk sampai subuh jalan kaki. Beliau jalan kaki ya. Kemudian di rumah itu tahsin dulu sebelum ikut pengajian jam 8 begitu. Nah, begitulah perkembangannya. Kemudian ketika saya masuk SD, kira-kira umur mungkin kelas 2 atau kelas 3 SD ya. Nah, itu Bapak mendirikan pesantren dengan pengumumannya begini: aku arep mulang anakku sing arep do melu kon rene. Nah, begitu. Jadi dulu mulai membuat pesantren. Nah, itu dengan ya murid pertamanya adalah anaknya sendiri begitu. Jadi
Jadi itu di aku arep mulang anakku, nek arep do melu ngaji do kon rene. Gitu. Nah, murid-murid generasi awal itu ya, saya kelas 3 SD mungkin ya, kelas 8 tahun lah, tahun 74. Tahun 74 itu mulai didirikan pesantren. Nah waktu itu Mbah Hasbullah almarhum itu merelakan tanahnya yang di depan masjid kita sekarang itu untuk dijadikan asrama. Nah kemudian dari murid-murid pengajian dari berbagai kampung itu ada yang urunan gendeng, ada yang urunan gelugu, ada yang urunan bambu, urunan apa macam-macam gitu. Kemudian kerja bakti membuat pondok itu. Dindingnya dari bambu ya, gedek itu, gedek. Nah begitulah dibuat beberapa kamar, ada satu, di dalam ada 6 kamar, kemudian di depan ada 2 kamar. Saya masih hafal siapa-siapa yang tinggal di kamar-kamar itu. Jadi kamar paling barat itu namanya Pak Mahasin yang suruh. Nah, mungkin ada di antara Anda yang jadi mantunya. Pak Mahasin suruh. Di sebelahnya itu ada almarhum Pak Jazuli dan Pak Mutasim. Pak Mutasim belum almarhum. Di Kali Gendong. Pak D-nya Fuad, Mas Fuad. Mas Fuad, mana Fuad? Oh yang di laptop. Oh Mbak Ki. Oh ya ya. Ye. Nah dulu tiap kamar itu didasarkan kepada daerah asal usulnya. Jadi di sebelahnya Mas Jazuli, Mas Tasim ini kamar Ampel. Kamar Ampel itu yang asal usulnya dari Ampel dan sekitarnya. Ada namanya Mas Sambuti, ada namanya Mas Sururi, ada namanya Mas Sukri, ada namanya Mas Suparno Aziz. Saya hafal semua, bau sarungnya saya ingat. Karena saya waktu itu kan kecil ya, kecil dibanding yang mereka sudah besar-besar. Saya kalau tidur bebas, jadi bisa pindah-pindah ke kamar mana saja. Apa meneh anak kiai. Jadi bebas, tidak bisa diatur. Anak kiai biasanya begitu. Tapi saya aturan. Begitu. Nah, kamar sebelahnya lagi itu dari kamar ini masih sekitar Ampel juga, tetapi campur-campuran. Ada Mas Parman dan lain-lain. Kemudian di sebelah kiri sini, ini kamar Gumuk dan sekitarnya. Gumuk, ya ada Mas Hamzah, Mas Sumar, Mas Tobroni, Mas Ridwan, ada beberapa. Ada yang anak-anak mereka mungkin di antara panjenengan. Nah sebelahnya lagi kamar perumasan. Nah perumasan itu ada Lek Zainul, ada Lek Najat, semua kita panggil Lek waktu itu ya. Lek Najat, Lek Zainul, Lek Badrus, ada Lek Mat dan lain-lain itu di kamar perumasan. Nah sebelahnya lagi ada kamarnya almarhum Mas Margono Aziz, almarhum Mas Kosti, kemudian Kali Kintung dan sekitarnya. Kemudian kamar paling barat, pojokan itu kamarnya almarhum Lek Fahrudin, putranya Mbah Hasbullah, Mbah Rom. Ya. Nah itu saya hafal semua kamarnya. Jadi itu generasi pertama dari pesantren. Nah itu awalnya adalah ya sudah pokoknya Bapak mendirikan begitu. Kemudian beberapa dari mereka ini adalah murid-murid Bapak di MTS Tengaran. Dulu Bapak sebagai PNS di MTS Tengaran dulu, sebelum di Bangsari Tengaran dulu. Kayak Mas Jazuli, Mas Tasim itu dari Tengaran dulu sekolahnya. Kemudian ditawari untuk mondok di rumah. Nah kemudian ngajak teman-temannya dan lain-lain. Nah kalau yang dari Klero ya, dari Klero juga banyak waktu itu ya. Kemudian yang dari Perumasan, dari Noborjo, dari macam-macam lah, ini adalah dari pengajian-pengajian yang almarhum Bapak dulu membina di berbagai daerah itu. Nah itu dulu tahun 74 sejarahnya ketika pertama kali pesantren itu didirikan.
ya. Nah, cita-cita pesantren waktu itu sederhana saja kalau Bapak itu mendefinisikannya begini. Yang penting kita itu mendidik orang jadi mengamalkan Al-Quran. Jadi pesantren itu adalah pesantren yang tujuannya untuk memahami dan mengamalkan Al-Quran. Nah, karena itu yang dilakukan di pesantren kita waktu itu ya, itu adalah belajar Al-Quran mulai dari tahsin tilawah ya. Nah, di pondok kita ini terkenal susah, belajar tahsinnya susah. Jadi ada murid-murid itu ya, santri-santri itu yang dulu kalau tahsin itu pertama diajari baca Fatihah, kemudian yang kedua baca tahiyat ya, baca tahiyat. Nah, sederhana saja karena Fatihah dan tahiyat ini bacaan wajib di dalam sholat. Jadi harus benar begitu. Nah, kadang orang untuk membenarkan bacaan Fatihah saja itu sampai berbulan-bulan. Padahal ngajinya sehari 2 kali, yaitu pada maghrib dan pada subuh gitu. Nah, itu sampai lidahnya itu sembuh rakaruan gitu ya. Jadi begitu. Ada yang memang ya lidah Jawa ini macam-macam ya. Jadi ada yang lidahnya itu lentur, gampang diajari, memang bakat fasih gitu ya. Ada yang mbok lidahnya diganti ya ora iso gitu. Memang kayak begitu itu gitu ya. Jadi itu jangan angel kawan bayi tenang gitu ya. Begitu. Jadi itu sangat tapi orang jadi bersemangat untuk pokoknya targetnya kudu lulus Fatihah. Nah, itu menjadi satu capaian tersendiri ya. Jadi kalau orang lulus Fatihah itu sudah ngumpuli lulus TK. Nah, jadi sudah luar biasa begitu. Nah, karena Bapak termasuk yang sangat ketat di dalam tahsin tilawahnya itu ya. Nah, kata beliau, wong nek wis Fatihah bener apik, tahiyate wis bener, nanti baca Quran itu tidak sulit begitu. Karena itu diketati betul di Fatihah sama tahiyat itu, baru nanti bacaan Qurannya itu kalau nyimak kan ada apa maksud setiap saat maghrib sama subuh kan ngaji Quran ya, itu sorokan ya, masing-masing orang punya kartu sendiri-sendiri untuk disetorkan bacaan dia hari ini sampai apa, disetorkan untuk didengarkan oleh Bapak gitu ya. Nah, itu Quran ya, dari segi bacaan. Nah, kurikulum berikutnya tajwid ya. Jadi kaitannya dengan Quran ini bacaan ya, kemudian tajwid. Nah, tajwid mulai dari Hidayatus Sibyan, kemudian nanti yang kedua Hidayatul Mustafid, kemudian sampai yang ketiga Jazariyah. Ya, jadi ada di level-level begitu. Nah, kemudian nanti bahasa Arab. Ya, bahasa Arabnya menggunakan ya nahwu sorof itu wajib ya. Jadi nahwu sorof itu dipelajari bukan untuk kita jadi TKW, bukan ya. Tapi belajar bahasa Arab untuk bisa memahami Quran. Nah, cita-citanya begitu. Karena itu di pondok kita waktu itu ya, itu tidak terlalu penting orang berbicara. Paling gue orang tahu ketemu orang Arab kok. Nah, begitu ya. Jadi tidak penting berbicara bahasa Arab waktu itu ya. Karena targetnya adalah ketika kamu baca Quran, ketika kamu membaca kitab-kitab itu bisa paham apa yang ada di dalam Quran itu, apa yang di dalam kitab itu. Karena itu pelajaran bahasa Arabnya orientasinya lebih kepada bagaimana memahami teks-teks Al-Quran. Nah, kemudian tafsir ya. Tafsirnya itu dimulai dari tafsir yang simpel, yaitu tafsir Jalalain ya. Tafsir Jalalain yang lebih ke arah membahas tafsir pengertian-pengertian lugawi dari kata-kata di dalam Al-Quran itu. Nah,
Kemudian dalam konteks pemahaman ini dibarengi dengan usul fikih. Ya, fikih tidak sekedar fikih, tetapi Bapak berpikirnya usul fikih. Nah, karena itu diberi pelajaran fikih sekaligus diberi pelajaran usul fikih sejak di level 1. Nah, pesantren kita itu walaupun dalam tanda kutip tradisional ya, tetapi modelnya sudah agak modern, yaitu dengan sistem kelas. Jadi kalau habis maghrib itu sorogan setiap orang menyetorkan bacaan Quran ya kepada guru-guru. Nanti beberapa generasi pertama yang sudah cukup baik bacaan Qurannya dianggap sudah lulus, diberi ijazah untuk bisa mengajar yang lain ya. Sehingga nanti ya generasi pertama ini sudah menjadi tim pengajar untuk setoran bacaan Quran itu ya. Nah begitu. Nah kemudian dikembangkan ke arah memahami Qur'annya. Nah itulah diperlukan fikih dan usul fikih. Nah karena itu di usul fikih kita pakai yang sudah cukup sistematik ya. Di kelas 1 dipakai Mabadi Awaliyah, kemudian di kelas 2 dipakai As-Sulam, kemudian di kelas 3 dipakai Al-Bayan begitu. Nah pengajian waktu itu kira-kira orang itu datang sore ya. Yang sekolah pagi sekolah di mana-mana. Kayak saya ya sekolah di SD, SMP 1 Salatiga, SMA 1 Salatiga. Nah, tapi yang namanya pondok itu mulainya sore. Nah, sore hari itu sudah ada program Ba'da Asar ya. Nah, tidak setiap hari. Seingat saya waktu itu ada hari Kamis dan hari Senin, itu sore hari ada tafsir ya. Nah kemudian Ba'da Maghrib itu Quran semuanya, setiap hari Quran. Kemudian Ba'da Isya itu kelas ya, Ba'da Isya itu kelas dari kelas 1, kelas 2, kelas 3. Kelas 1, kelas 2, kelas 3 sesuai dengan levelnya. Nah kemudian Ba'da kelas ini yang senior-senior ini ya, senior-senior itu ada kelas sendiri. Kelas sendiri yaitu kelas untuk kajian kitab-kitab yang lebih advance begitu. Nah nanti pada subuh kembali lagi kajian Quran untuk semuanya. Nah kira-kira seperti itu dulu kita mengelola pondok ya. Nah pagi hari yang pulang-pulang ya kerja di rumah bantu orang tuanya, yang sekolah-sekolah. Nah kemudian nanti sore kembali lagi jadi santri pondok. Nah seperti itulah gambaran awal waktu itu ya. Nah Bapak Ibu yang saya hormati, yang kita lihat dari hal-hal yang baik ya di dalam sistem pesantrenan itu adalah bahwa pesantren ini adalah satu sistem yang membentuk keluarga. Jadi di keluarga, sehingga rasa kekeluargaan itu lebih kuat daripada rasa institusi. Ini beda dengan sekolah ya. Kalau sekolah itu guru dengan murid itu formal, hubungannya lebih ke arah hubungan formal, institusional. Oh ini guru, ini wali kelas, ini murid, begitu ya. Jadi dia jadi gurunya ya ketika dia ngajar. Begitu sudah tidak ngajar sudah bukan gurunya lagi gitu. Nah, kalau di pondok itu kelebihan pondok adalah bahwa seluruh warga pondok itu ya hubungannya itu lebih hubungan-hubungan terjalin, hubungan-hubungan informal. Nah, sehingga antara murid, guru, kemudian senior, junior itu seperti senior junior seperti kakak adik ya. Saya tahu semua rumah orang-orang yang mondok di tempat itu saat itu. Semua sudah saya datangi rumahnya satu-satu begitu. Terutama kalau hari raya libur ya. Nah, itu nyepeda. Kita nyepeda rebutu ke sana, rebutu ke sana, rebutu ke sana gitu ya. Nah, itu semua rumah mereka sudah kita datangi. Jadi biasanya urut dari selatan, timur, terus ke utara sampai Merumasan sana ya. Nah, itu berapa hari begitu ya. Nah, itu seperti itu.
Jadi mereka saling hubungan-hubungan personalnya itu sangat kuat. Nah ini adalah bagian yang menonjol di dalam hubungan kepesantrenan. Kemudian antara orang tua mereka dengan keluarga kita itu ya seperti keluarga. Jadi bapak-bapaknya dari santri-santri ini ya, nah itu ya seperti bagian dari keluarga besar pesantren itu. Jadi kalau misalnya pondok ya, yang iuran bambu, iuran genteng, iuran gelugu untuk bikin pondok itu ya mereka ini, bapak-bapak mereka itu. Jadi tidak ada IPP ya. Apa waktu sekarang namanya apa? IPP ya. Tidak ada IPP, tidak ada apa-apa. Kemudian sahriyah itu diatur sendiri oleh santri. Untuk apa? Untuk beli minyak, beli kaos lampu petromak gitu. Karena belum ada listrik waktu itu ya. Jadi setiap hari itu pasti ada santri yang piket nyumet petromak. Nah, itu petromak masjid, petromak kelas, petromak pondok, sama petromak rumah. Nah itu setiap hari ada yang piket untuk nyumet. Nah minyaknya urunan, anak-anak ini urunan ya. Jadi dari kita ya, keluarga ya sudah, pokoknya yang begitu-begitu diselesaikan sendiri oleh santri begitu. Nah ini sistemnya itu memang masih sederhana. Tugas almarhum bapak itu pokoknya mengulang gitu. Jadi beliau hanya mengajar saja apa yang perlu diajarkan, kemudian mendidik beberapa untuk ditugasi untuk mengajar yang lain-lain begitu ya. Nah begitu sudah ngurusi pesantren ini, maka tugas-tugas ke kampung-kampung itu agak dikurangi. Paling-paling seminggu hanya pas pondoknya libur, yaitu malam Jumat begitu. Nah kira-kira itulah awal mulanya ya pesantren kita ini didirikan tahun 74 ya, tahun 74. Nah dengan cara yang begitu sederhana ya, tidak terlalu muluk-muluk, tidak terlalu aneh-aneh, neko-neko begitu ya. Ya alhamdulillah peran pesantren kita untuk menghasilkan orang-orang yang mengambil peran ya di banyak tempat ya, itu alhamdulillah cukup baik ya. Jadi saya secara pribadi itu juga sangat merasakan betapa berharganya belajar saya di pesantren dulu ya. Walaupun saya waktu jadi santri itu masih banyak main-mainnya sebenarnya ya. Jadi wong kelas 3 SD ya, kelas 3 SD sampai, tapi ya lumayan sih sampai lulus SMA ya. Jadi ya lumayan gitu. Nah itu begitu saya pindah ke Jogja kuliah ya, kuliah di Jogja dan seterusnya sampai hari ini, saya merasa bahwa di antara sekian banyak ilmu yang saya pelajari dari SD, SMP, SMA sampai kuliah S1, S2, yang paling berguna itu ilmu yang di pesantren. Itu yang berguna sampai hari ini ya. Itu adalah ilmu yang di pesantren. Kalau yang sekolah sampai S2 itu ya bergunanya kadang-kadang ya, kadang-kadang berguna. Nah, tetapi yang jelas berguna setiap saat, setiap hari dan dibutuhkan banyak orang. Artinya saya sekarang lebih banyak berperan di tengah-tengah masyarakat itu karena ilmu-ilmu yang dulu dibekali di pesantren itu. Nah, itulah karena itu saya melihat bahwa pesantren ini adalah sesuatu yang memang luar biasa dan sangat dibutuhkan kapanpun sampai kapanpun ya dalam kehidupan kita ini nanti. Nah tentu di dalam perkembangan zaman kita ya, ini hal-hal yang sudah baik yang pernah kita peroleh di masa-masa yang lalu itu kita jaga ya. Nah nanti kita bisa menggali hal-hal apa yang baik-baik ya, misalnya ada keikhlasan. Semua yang terlibat di pesantren itu orang-orang yang Masya Allah ya, keikhlasannya mulai dari para kiai, para ustadz ya, guru-gurunya, kemudian santri-santri yang datang untuk ngaji dan lain-lain, semuanya dalam semangat keikhlasan yang luar biasa.
Kemudian kesungguh-sungguhan, ya kesungguh-sungguhan ini saya kira saya kadang-kadang mohon maaf ya, ini saya di Jogja kan salah satu pembina di Yayasan Abu Bakar ya. Nah kalau saya melihat program kepesantrenan ya, dahulu ya, itu saya merasa ini orang pesantren ini menguang sekolah dinginepke. Nah begitu. Karena saya membayangkan dulu saya pesantren biasa kita saja, itu yang namanya ngaji itu habis asar, habis maghrib, habis isya 2 kali, habis subuh ngaji tiap hari, ya, tiap hari ngaji, begitu. Jadi habis asar, habis maghrib, habis isya, terus pasca ngaji pertama, nanti habis subuh ngaji lagi. Itu tiap hari begitu, ya. Nah sekarang santri-santri kita, ini kadang-kadang saya tidak tahu programnya seperti apa ya. Ya mungkin sekolah pagi, kasih makan pagi, makan siang, makan sore. Setelah itu malam saya tidak tahu dikasih apa gitu ya. Nanti pagi lagi sudah suruh mandi lagi, suruh sarapan lagi kan begitu. Nah ini saya merasa kita kurang membentuk ya. Dengan cara itu rasa atau bentuk model kepesantrenannya itu belum serius. Artinya kita masih bisa melihat bahwasannya ada peluang, potensi waktu, ada potensi kesempatan yang masih besar untuk bisa kita tingkatkan lagi. Dulu almarhum Mae itu saya sering mendengar di dialognya Pak E sama Mae itu, Pak, apa ora mesake to anak iki kon sekolah esuk tekan awan, pulang sekolah ngarit saya ya. Jadi ngarit. Saya ingin wedhus berapa waktu itu. Jadi saya ingin wedhus kalau pulang sekolah ngarit kadang boleh kayu ya. Dulu belum ada kompor gas, belum ada apa gitu. Jadi cari kayu, nanti asar sudah harus selesai ngaji begitu. Nah, kata Mae apa ora mesake. Nah, bocah awan kon sekolah PR akeh terus ngoboki isih ngaji, sore ngaji tekan subuh ngaji meneh, esuk wis sekolah meneh. Kata almarhum bapak sederhana saja. Nek arep iki nek saya kerep biasa saya landhep. Nah, prinsipnya gitu. Artinya otak kita itu kalau makin sering dipakai juga makin tajam begitu. Dan saya kira itu betul, ya itu betul. Artinya bahwa secara fisik kita juga begitu. Kalau orang fisiknya terlatih, ini juga kuat. Nah bahkan dalam berbagai penelitian ya, otak kita ini kan kapasitasnya besar sekali ya, Dokter Zaki ya, besar sekali. Tapi yang kepakai kan baru sedikit. Seperti itu ya. Dulu pernah ada apa itu di anekdot itu ya, otak Indonesia paling mahal katanya karena jarang dipakai. Jadi ini otaknya orang Israel ini, wah ini harganya sudah murah. Ini otaknya orang Jerman, harga orang Jepang, wah ini otak Indonesia ini mahal ini. Kenapa? Jarang dipakai. Akhirnya ini mahal sendiri harganya. Nah ini begitu. Jadi saya tentu tidak ingin mengatakan bahwa kita harus kembali begitu, tetapi kita perlu untuk melakukan coba kita teliti lagi ya, apakah proses pembinaan pendidikan yang kita kerjakan di lembaga kita itu sudah cukup efektif sesuai dengan apa yang bisa dioptimalkan di dalam waktu yang diberikan pada kita. Nah sekarang ini kan beda. Kalau santri dulu kan pagi pulang sekolah di tempat lain, nanti sore baru datang lagi. Selama di situ itu dihabisin waktunya untuk ngaji, tidurnya sedikit. Ya. Nah sekarang kan 24 jam penuh diserahkan ke kita. Ya. Seminggu, 7 hari dalam seminggu diserahkan ke kita. Nah sehingga apakah cukup kita sediakan tempat tidur yang baik supaya mereka gemuk-gemuk? Nah, ataukah kita perlu olah keberadaan mereka, diserahkannya mereka kepada kita itu untuk menghasilkan sesuatu yang lebih besar
cita-cita yang lebih tinggi ya. Kita bangun kapasitas personal mereka dengan jauh lebih baik ya. Nah saya kira ini adalah tantangan-tantangan kita. Nah di dalam pengelolaan pesantren itu sudah sangat umum digunakan sebuah istilah ya, al-muhafadzah alal qatimis sholih wal akhdhu bil jadidil aslah. Jadi kita berusaha menjaga hal-hal yang lama yang baik ya. Jadi tradisi pesantren kita yang lama yang baik ini apa saja? Ini coba kita petani, kemudian kita jaga. Kita coba hidupkan di dalam kepesantrenan kita. Tetapi juga al-ahdu bil jadidil aslah. Kita juga perlu terbuka untuk mengambil hal-hal baru yang lebih baik di dalam pengelolaan pesantrenan kita ini. Nah karena itu sekarang ini saya kira sudah luar biasa perkembangan sains teknologi kita ya, fasilitas-fasilitas sarana-sarana pendidikan sudah bisa dikembangkan dengan sangat luar biasa. Nah tentu walaupun kita menjaga tradisi-tradisi pesantrenan bukan berarti kita harus menutup diri dengan hal-hal baru yang sekarang ini terus tumbuh di tengah-tengah kita ya. Sekarang sudah sampai kepada teknologi artificial intelligence ya, jadi sudah luar biasa gitu ya. Nah mestinya santri-santri kita nanti juga tidak boleh kalah dengan AI itu. Nah kalau AI ini sebenarnya kan hanya mengolah big data apa saja yang ada di dunia ini, kemudian ketika ditanya orang dia akan menjawab berdasarkan data itu. Tapi dia tidak milih, dia tidak bisa milih. Karena alat ini tidak punya ideologi, dia tidak punya fikrah. Ya. Nah, sedangkan santri yang kita tumbuhkan, ini kan santri yang kita harapkan kapasitas pemahaman dan pengetahuannya sebagaimana big data itu, dia bisa dimanfaatkan big datanya itu. Nah, tetapi juga kita beri dia sebuah kemampuan untuk menyaring, memilih, memilah berbagai hal apa yang harus diambil di tengah-tengah mereka. Nah saya kira kita bisa berharap santri-santri kita ke depan ya itu akan menjadi orang-orang yang luar biasa. Nah tetapi tentu harus dimulai dari para pengelola santrinya ya, dari para pengelola santrinya juga harus punya gagasan-gagasan yang luar biasa. Nah saya berharap bahwasannya ruang pesantren kita ini menjadi ruang kolaborasi kita untuk kita mengekspresikan potensi-potensi yang Allah berikan pada masing-masing kita untuk kemudian kita tuangkan dalam amal soleh secara kolektif, secara beramal jama'i di dalam pesantren kita ini. Nah karena itu semua direktorat, semua unit ya, nah silahkan mengoptimalkan potensi masing-masing ya. Jadi panjenengan Bapak Ibu ya, teman-teman semuanya ini dikaruniai oleh Allah, dikaruniai dengan berbagai kelebihan. Masing-masing kita pasti ada kelebihannya. Nah maka tuangkanlah kelebihan-kelebihan yang Allah berikan pada masing-masing kita itu melalui kerja-kerja kolektif di pesantren ini. Nah mudah-mudahan dengan cara seperti itu, dengan niat mencari ridha Allah SWT, maka semuanya akan menjadi amal soleh kita, baik secara pribadi-pribadi maupun secara bersama-sama. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Nah saya kira ini saja teman-teman yang saya hormati, saya banggakan. Saya sangat berbahagia melihat wajah-wajah muda yang ada di hadapan saya ya. Nah ini adalah generasi-generasi pengelola ya, lembaga yang sangat potensial. Nah untuk kita bersama-sama mengembangkan amal soleh melalui lembaga kita ini. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan taufik dan hidayahnya untuk kita bersama. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.